Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semua, jumpa bersama saya Devi dari Rumah Belajar Ibu Tenggarong. Hari ini kita akan bincang-bincang ringan dengan tema mengelola rasa syukur untuk bersabar dalam konteks kita sebagai istri dan ibu. Nah, bersama saya sudah ada Mbak Dwi dari kelas Jelajah Bakat Biwa atau Birrul Walidain. Kita sapa dulu yuk. Halo, Assalamualaikum Mbak Dwi, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabar baik. Mbak Devi, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oke Mbak, langsung aja ya kita ngobrol biar nggak terlalu panjang. Boleh. Nah, dalam tema ini, yang pertama nih ingin saya tanyakan. Seberapa penting sih Mbak rasa syukur itu perlu hadir di dalam diri seorang istri dan ibu, dan memangnya tuh dampaknya apa gitu kalau sikap syukur itu tuh sebenarnya nggak ada di ibu, atau mungkin kurang ada gitulah di dalam seorang ibu tuh gimana dampaknya? Silakan. Baik, terima kasih banyak nih sebelumnya ya Mbak Devi atas kesempatannya. Mbak Devi colek-colek saya, ngajakin untuk kita cerita dan sharing bareng pada hari ini. Bunda-bunda dan semua keluarga yang sedang menyimak podcast kita pada kali ini, topik yang saat ini kita bahas bersama ini merupakan sebuah topik yang sebetulnya vital ya. Pernah kita mendengar tuh ya Mbak Devi bahwa ibu itu katanya mataharinya keluarga gitu. Kalau ibunya redup ya, udah rungsing pagi-pagi gitu, maka itu seisi rumah kacau dari anaknya sampai anak yang paling besar yaitu bapaknya itu juga ikut kacau gitu ya. Kok rasanya tuh kayak mood sekeluarga tuh kayak tergantung dengan ibunya gitu ya. Tapi memang itu sungguh memang seperti itulah kenyataannya, bahwa ibu ini membawa sebuah energi gitu ya di dalam sebuah rumah. Dan kalau kita bicara dampaknya gitu, banyak sekali survei dan penelitian bahwa segala hal baik yang tumbuh di diri anak ya, konsep diri, kemudian dia rasa bertanggung jawab, keteladanan, itu semua berasal dari rumah. Maka dari para ibu-ibu yang penuh rasa syukur, itu akan menjadi seorang sosok gitu ya, yang memancarkan keteladanan, syukur, dan juga dia bersabar begitu ya. Kalau orang sudah bersyukur itu tentu saja dia akan menghadapi setiap tantangan di hari itu dengan penuh optimisme begitu ya. Dan anak sekali lagi dia tidak pernah salah dalam meniru, dia tuh copy paste banget tuh apa yang orang tuanya lakukan di rumah. Kurang lebih begitu Mbak Devi. Iya betul sekali ya. Jadi emang ibu itu kayak kayak remote controlnya di rumah gitu ya. Kalau benar. Ibunya udah on gitu ya, udah semuanya insya Allah tuh bisa terkondisikan dengan baik gitu ya. Benar, itu kalau dibilang ibu nggak boleh sakit, kayaknya satu lagi tuh, ibu nggak boleh marah. Betul, itu problem ibu-ibu saya juga nih, biar nggak boleh marah. Iya Mbak, tapi kan Mbak, nasihat buat jadi orang yang bersyukur itu kan kayak apa sih, kayak kata-kata mutiara di buku bahasa Indonesia yang indah dan bijak banget, tapi kayaknya tuh susah gitu loh Mbak. Kamu bersyukur ya jadi ibu, lihat harus begini-begini gitu. Tapi tuh susah kayaknya buat dilakukan. Kiatnya apa sih Mbak buat jadi seorang ibu dan istri yang gampang gitulah bersyukur? Baik, memang ya melakukannya tentu saja berat sekali ya Mbak Devi ya. Pantas saja kalau Allah tuh memberikan ganjaran dan imbalannya itu adalah surga gitu ya, untuk peran wanita sebagai ibu, juga sebagai istri nomor 1, kemudian nomor 2 sebagai ibu gitu. Dan bagaimana gitu ya untuk mengusahakan kita bisa selalu dalam relnya gitu, bisa terus bersyukur gitu. Yang pertama adalah ketahui bahwa yang kita didik, yang kita asuh ini, anak-anak kita yang ada di rumah itu adalah makhluk kecil
yang memang usianya juga kecil, artinya fase pemikirannya, sinapsis otaknya itu memang belum seperti kita yang sudah hidup di dunia ini 30 tahun sekian gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa ayo dong mengerti mama sudah lelah nih masakin, masa kamu gak mau makan gitu ya. Karena memang mereka adalah anak yang baru hidup di bumi ini mungkin 10 tahun, mungkin 7 tahun gitu. Tentu saja kita tidak bisa menuntut untuk anak mengerti kita, tapi harus kita dulu yang memahami fase tumbuh kembang anak, sehingga dengan knowledge, dengan ilmu kita bisa menghadapi setiap pola anak di setiap fase usianya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya tujuan gitu ya. Artinya kita mendidik ini bukan suatu hal yang ya udahlah yang penting anak besar gitu, yang penting nanti kelas SD naik ke SMP gitu, tumbuh aja gitu ya. Tetapi kita tanamkan dalam diri bahwa yang kita asuh ini adalah calon ustadz, calon Pak Menteri, bisa jadi calon pemimpin kaliber dunia gitu. Jadi kalau lagi mau naik tuh, mulai hatinya bergemuruh, geruduk-geruduk gitu ya, tanduknya udah mau keluar, ingat lagi, aduh kalau nggak ingat aja kamu ini calon ustadz di Masjidil Haram gitu, mungkin udah ibu jewer gitu, tapi karena ingat kamu ini kayak gitu ya, tanamkan dalam hati apapun cita-cita ibu atas anaknya, ingin anaknya jadi apa gitu, tanamkan, camkan itu dalam hati dan jadikan itu rem gitu. Terus satu lagi Mbak Devi, untuk supaya menguatkan dan melatih ya otot syukurnya kita di dalam hati ini adalah ketajaman, kejelian indera kita dalam melihat sisi kebaikan suami, sisi kebaikan anak, begitu ya. Karena rasanya biasanya tuh lidah tuh lebih mudah, ringan untuk mengkritik gitu. Anak bawa gelas, niatnya mau ngasih ibunya teh, jatuh pecah gitu ya. Harusnya responnya tuh kayak jadi otomatis, tuh kan mama udah bilang gini. Harusnya responnya tuh mulai sekarang dibalik. Oh, niat anak bagus, dia punya kemauan untuk melayani ibunya, punya keinginan berbuat baik, menjadi anak yang berbakti. Jadi kita respon yang sisi baiknya dulu. Masya Allah nak, kamu bagus, punya niat untuk memberikan ibu teh gitu. Tapi lain kali minta bantu ya nak, kalau misalnya belum kuat pegang gelasnya gitu. Menjadi detektif kebaikan. Dan sama juga kepada suami begitu ya. Kadang udah mulai gemuruh-gemuruh itu tuh celkit-celkit gitu di hati ya, mau rasa kesel, cepat-cepat ingat kebaikannya. Bahkan kalau saya tuh Mbak Dev menyarankan untuk rutin mencatat ya, membuat jurnal syukur, dicatat apa ya kebaikan anak saya, anak nomor 1 gitu, kebaikan anak nomor 2, sifatnya yang ceria, rambutnya yang lurus, murah senyum misalnya begitu ya. Terus suka bilang sayang mama misalnya begitu, kita tulis gitu. Suami pun begitu, suamiku alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki suami yang sholat 5 waktu. Itu adalah sebuah karunia loh, karena tidak semua orang bisa menikmati kesempatan seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah oleh Allah diberikan rumah yang lapang, yang gak bocor. Biasakan untuk menuangkan gitu, menuliskan karunia-Nya Allah gitu. Memang kita tidak akan pernah ya Mbak Devi, tinta ini bisa untuk cukup untuk menuliskan semua nikmat Allah. Tapi dengan kita mencatat itu, maka visualisasi dari mata, hati kita, telinga kita itu akan lebih berkesan, lebih tajam gitu, bahwa ternyata banyak sekali kebaikan suami saya, kebaikan anak saya, terus kebaikan diri saya sendiri ternyata banyak sekali gitu. Insya Allah dengan dilatihkan seperti itu, lama-lama akan menjadi otomatis. Tidak lagi gampang mengkritisi, tetapi ringan untuk mengapresiasi dan ringan untuk meminta maaf ataupun memberi maaf pada orang lain. Begitu kurang lebih Mbak Devi. Iya betul Mbak. Jadi kalau maksudnya syukur itu jadi nggak cuma misalnya kita mau belajar naik mobil gitu, nyetir mobil kita harus berlatih gitu ya, tapi bersyukur pun harus dilatih ya Mbak ya, biar jadi kebiasaan gitu. Salah satunya tadi dengan dicatat dulu misalnya hal-hal baik dari suami, dari anak, itu kan sebagai bentuk latihan diri kita sendiri ya Mbak ya, untuk
melatih kita terbiasa bersyukur dengan apa yang kita punya gitu ya. Betul Mbak Dev. Jadi kalau di ilmu perkembangan otak tuh ada bagian otak yang namanya reptil. Itu adalah otak yang marah-marah gitu ya, menyerang. Terus kalau ada masalah lari gitu ya, seperti kalau harimau tuh menerkam gitu, itu adalah otak reptilnya. Itu juga kita marah-marah itu sebetulnya karena kita memberi ruang untuk melatih si otot reptilnya itu kuat gitu. Jadi jika itu marah-marah itu bisa dilatihkan, dibiasakan, dibuat kata harusnya bersyukur, kemudian sabar, itu juga kita jangan sampai mau kalah. Itu juga bisa dilatihkan. Pokoknya kalau mau menjadi sebuah habit yang otomatis gitu ya, maka kendalinya ada di diri kita. Kita harus melatihkan itu, harus dilawan tuh rasa untuk aku tuh udah dari sananya pemarah. Tidak. Karena seperti halnya marah-marah itu juga latihan ya, kebiasaan dari dulu, maka bersyukur, memaafkan, kemudian bersabar, menahan amarah, itu juga yakinlah bahwa itu bisa kita latihkan. Ya, gitu betul, Mbak Dev. betul. Nah, betul sekali. Karena tidak ada marah yang tidak bisa kita kendalikan sebenarnya ya Mbak ya. Masya Allah. Iya, betul, setuju. Nah Mbak, selanjutnya nih, kan tadi ya soal nasihat syukur, kemudian tentang kiat bersyukur gitu kan, sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya, apakah memang kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ibu gitu, sama sekali nggak boleh mengeluh dalam artian karena harus selalu bersyukur gitu. Padahal kan pasti ada gitu rasa capek, misalnya kesel kayak gitu. Apa sama sekali nggak boleh mengeluh gitu Mbak? Mengeluh, marah, kemudian kesel, itu adalah bagian dari emosi, dari perasaan gitu ya. Itu adalah ciri khasnya manusia. Sebagaimana kita sama Allah diberi rasa bahagia, rasa haru begitu ya. Jadi selama kita masih menyandang status sebagai manusia, belum ganti jadi robot gitu, artinya rasa yang tadi tuh ngeluh, lelah, bosan, itu tentu masih ada di diri kita Mbak Dev. Dan itu boleh, wajar, justru bagus, artinya masih normal gitu ya. Masih jadi manusia gitu ya. Masih manusia gitu ya. Cuma bedanya adalah bagaimana cara kita mengelolanya, meregulasinya gitu ya. Kalau lagi merasa bosan, kesel gitu, sampaikanlah dengan cara yang tepat. Bukan dengan cara yang seperti naga gitu ya, nyembur api sana sini gitu. Tapi sampaikan apa yang membuat lelahnya bagaimana, kemudian supaya hilang lelahnya apa gitu ya, sampaikan dengan cara yang tepat. Misalnya nih lagi kesel gitu ya sama anak gitu, mama kesel deh nak, karena mama sudah bilang 2 kali untuk kamu meletakkan handuk di tempat jemuran, tapi ini mama lihat kamu masih naroknya di kasur lagi. Mama kesel rasanya. Misalnya seperti itu. Mama ingin kamu narok handuknya di jemuran gitu. Sampaikan gitu. Yang bikin kesel apa gitu ya. Karena bandingkan dengan misalnya caranya, mama kan sudah bilang naruh handuk itu jangan di sini. Di mana tempatnya gitu kan. Itu bagi anak tuh kayak kaleng ngeblank aja gitu Mbak. Ngapain sih? Iya, dan mereka bisa kayak ngeblank sepersekian detik gitu, mamaku ngomong apa ya gitu. Jadi segala tujuan merubah sikap anak tidak tercapai gitu ya, energi juga terbuang, marah-marah itu kan capek kan. Betul sekali. Jadi artinya boleh tentu saja mengeluh, marah, tapi sampaikan dengan cara yang tepat. Sama ya kalau misalnya ke suami, misalnya kesel gitu, sampaikan karena kadang-kadang suami tuh nggak paham gitu ya, istriku kenapa nih tahu-tahu manyun gitu ya. Iya betul, ngambek. Kita berharap bahwa suami peka gitu kan, suami kita bukan cenayang gitu ya Mbak Dev ya. Jadi sebaiknya ya sampaikan dengan baik, Mas aku nggak suka kalau kamu seharian ini nggak telepon aku, misalnya sampaikan kenapa dan apa yang dimau. Kurang lebih begitu Mbak Devi. Oke Mbak, jadi boleh kita mengeluh, marah, tapi kita menyampaikan juga dengan baik dan tepat dan jelas ya Mbak ya, kayak ada datanya kali ya. Ya betul.
Iya, jadi nggak asal uring-uringan, banting-banting pintu gitu ya. Ya, betul. Wah, ini nih. Mau pintu, piring, gila. Lebih baik nyuci ya Mbak daripada dibanting. Oke Mbak, jadi terakhir nih dari obrolan kita yang tadi itu, contoh realnya kita dalam sehari-hari itu, evaluasi kita bersyukur tuh sebenarnya apa aja sih hal-hal yang perlu kita syukuri gitu sebenarnya? Sebenarnya gini, tadi itu ya Mbak Devi, kembali kepada kepekaan indera kita gitu ya. Kadang orang tuh mematok syukur itu dengan syarat yang dia bikin sendiri, standarnya terlalu tinggi. Misalnya kalau aku bisa liburan ke mana gitu ya, aku baru bersyukur gitu. Alhamdulillah habis liburan gitu ya. Padahal kita bangun pagi, kemudian anak-anak bangun dengan ceria. Itu sebuah nikmat yang luar biasa loh. Betapa banyak ya saat ini, apalagi nih musim pandemi nih, betul. Yang keluarganya, mungkin orang tuanya gitu terpisah, tidak bisa satu rumah dikarenakan mungkin ada suatu kondisi sakit begitu ya. Maka jadilah jeli dalam menangkap karunia-karunia Allah gitu. Sesimpel itu, misalnya alhamdulillah hari ini aku bangun masih bisa bernafas, sehat, tidak sesak gitu ya. Kemudian anak-anak sehat, suami sehat, ada tidur di sampingku, nggak diranjangnya orang, ya kan Mbak Dev? Betul. Itu karunia loh, karena betapa ya kita sangat mensyukuri itu gitu. Kemudian saya bisa memasak, walaupun menurut ibu hanya sayur bening, tapi anak-anak lahap, suami lahap, itu semuanya karunia. Maka jelilah gitu ya dalam melihat sebuah kenikmatan itu gitu ya. Bagi kita simple, tapi renungkanlah bahwa karunia yang kita terima pada detik ini belum tentu orang lain merasakan seperti itu gitu. Dan satu lagi, refleksi diri nih Mbak, kalau mau tidur tuh ya, kita syukuri, alhamdulillah ya Allah hari ini aku diberikan karunia ini gitu ya, disebutkan, dibayangkan, diucapkan, ditulis. Tulis kalau perlu ya. Iya, kalau perlu ditulis, dan kemudian maafkan orang lain, maafkan juga diri sendiri. Mungkin kita merasa tadi tuh harusnya aku bisa gitu, tapi ternyata aku masih keceplosan, tapi maafkan diri dan syukuri, ambil pelajaran. Oke, berarti besok aku harusnya tarik napas dulu, nggak langsung merespon teriak misalnya begitu ya. Ada sebuah pelajaran gitu yang kita ambil. Artinya bahwa kesalahan itu wajar, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kesalahan itu gitu, dan bisa bertekad untuk lebih baik lagi besoknya. Seperti itu Mbak Devi. Jadi memang di sebelum tidur itu salah satu yang harus dirutinkan itu adalah evaluasi ya Mbak, ya, mensyukuri apa yang sudah Allah karuniakan hari ini, kemudian apa yang perlu diperbaiki mungkin di esok hari gitu ya Mbak ya. Masya Allah. Dan saya jadi ingat ya tadi Mbak Devi bilang dicatat gitu kalau perlu. Saya tuh punya ini Mbak Devi, buku ya, saya bilang judulnya Jurnal Kebaikan. Jadi diri saya, suami satu, anak pertama satu, anak kedua satu gitu. Saya yang butuh sebetulnya, karena saya butuh data. Once saya merasa bahwa anak saya kok nggak mau belajar gitu ya, oke, tunggu, saya akan buka catatan buku itu dan saya lihat bahwa anak saya ternyata sudah 10 hari kok mau konsisten belajar di jam yang sama, dia baru hari ini aja kok dia yang nggak mau belajar gitu loh. Jadi data itu penting sekali ya untuk, maksudnya betul. Dengan catatan itu kita jadi, mungkin anak saya hari ini hanya bosan aja. Oke, nggak apa-apa, dia sudah bagus kok melakukan 10 hari yang kemarin konsisten belajar di jam itu misalnya gitu. Maka itu juga akan menimbulkan rasa syukur lagi kan untuk kita tulis di hari itu gitu ya, bahwa kita melihat kebaikannya gitu. Iya betul, memang salah satu fungsi dicatat itu memang kita jadi nggak tiba-tiba pelupa gitu karena ada data yang tercatat gitu. Saya juga punya Mbak, jadi jurnal ala-ala ya. Iya benar-benar Masya Allah. Jurnal ini, dan ternyata anak saya Ibra itu
juga lama-lama mengikuti gitu. Bahkan dia kadang nulis gitu, misalnya dia bikin jurnal olahraga gitu dia sendiri. Kalau hari ini sudah dia cetak gitu, nanti hal lain lagi gitu. Dan ternyata anak pun akan meniru gitu, dan itu hal yang baik sih kalau menurut saya buat betul. Bekal mereka nanti besar gitu untuk melakukan. Betul. Iya Mbak, betul ya, karena memang ya betul ya kata Mbak Devi, kita tuh gampang lupa ya, dibilangnya kamu nggak pernah nurut sama mama. Iya betul. Tunggu dulu gitu ya, berapa kali nggak nurutnya, lebih banyak mana gitu ya, antara nurut sama enggak ya gitu ya. Masya Allah, saya jadi pengingat diri juga nih Mbak nih. Wah, harus optimis gitu ya, bahwa kita bisa lah melawan amarah begitu ya. Pokoknya harus bisa lawan dengan syukur. Betul sekali. Nah, Mbak, sekarang sudah di penghujung podcast ini, biar nggak kepanjangan, tolong dong Mbak kesimpulan dari obrolan kita kira-kira apa poin pentingnya? Baik. Jadi bunda-bunda semuanya, sebagaimana saya sesungguhnya sedang menasehati diri saya pribadi, bahwa peran kita menjadi istri, menjadi ibu memang sebuah peran yang besar begitu ya. Maka bersiap saja bahwa tentu saja ada tantangan-tantangan besar di dalam proses kita menjalani peran itu. Tetapi Allah begitu baik sehingga Allah berikan kepada kita ilmu, kepada kita skill, kepada kita hati nurani begitu ya. Sehingga kita bisa menghadapi tantangan itu satu persatu supaya nggak salah dalam actionnya begitu ya. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita tanam, kelak kita akan menuai hasilnya. Pun misalnya Allah menghendaki hasil yang bagaimana gitu ya, karena hasil itu adalah haknya Allah gitu. Tapi saat kita di akhirat nanti, kita dimintai pertanggungjawaban. Kita ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu lakukan atas peranmu menjadi istri, atas peranmu menjadi ibu. Kita bisa menjawabnya. Kita bisa menjawabnya bahwa kita sudah melakukan upaya begitu ya. Dan hasil itu ya terserah Allah saja, seperti itu ya. Maka ayo kita latihkan otot syukur kita tebalkan otot syukur kita supaya itu menjadi kebiasaan yang otomatis. Dan jadilah kita sebagai pribadi yang peka terhadap kebaikan yang dilakukan suami, yang dilakukan anak, yang dilakukan orang lain, dan abaikan saja hilaf-hilaf gitu ya, mungkin dari sekeluarga kita, dari orang lain, abaikan saja, anggap itu butiran debu gitu. Fokus saja pada kebaikan-kebaikan, syukuri itu, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bersabar karena bersyukur. Begitu dari saya Mbak Devi. Oke, terima kasih Mbak, obrolannya yang berfaedah sekali hari ini ya Mbak ya. Semoga nanti ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol sama Mbak Dwi. Amin. Ya. Dan Bunda semua, kita cukupkan obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan-obrolan kita selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.